Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Joko Sutrisno AB. Kita lanjutkan atau bagian kedua dari pembahasan soal-soal berkenaan dengan pecahan. Di bagian pertama kita telah membahas 8 buah contoh soal berkenaan dengan soal-soal cerita atau soal pemecahan masalah yang berhubungan dengan pecahan. Oke, kita lanjutkan untuk bagian kedua, yaitu contoh soal nomor 9 atau contoh 9. Diketahui sebuah persegi panjang dengan panjang 82/3 cm. Jika luas persegi panjang tersebut 31/1/2 cm persegi, hitunglah lebar persegi panjang tersebut. Saya ingatkan kembali, kalau untuk soal-soal berkenaan dengan atau ada satuannya, perhatikan satuannya sudah sepadan atau belum. Kalau belum sepadan, sepadankan. Kalau sudah sepadan seperti ini sentimeter, untuk luasnya sentimeter kuadrat, berarti kita langsung lakukan operasi. Hitunglah lebar persegi panjang tersebut. Jadi diketahui luasnya dan panjangnya, diminta mencari lebar. Saya ingatkan kembali bahwa luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar sama dengan luas. Maka lebarnya sama dengan luas dibagi panjang. Jadi lebarnya ini lawan kali jadi bagi. Luas dibagi panjang. Tinggal masukkan saja. Luasnya 31 1/2. Panjangnya 82/3. Jadi lebarnya ini sama dengan 31 1/2 dibagi 82/5. Oke, 31 1/2, 31 kali 2, 62 ditambah 1, 63/2. 82/5, 8 kali 5, 40, tambah 2, 42/5. Berikutnya yang sini tetap. Saya ingatkan kembali untuk pembagian. Bagi jadi kali, yang ini dibalik. Jadi ini tetap 63/2, baginya jadi kali, 42/5 jadi 5/42. Perhatikan di sini, 63 dan 42 bisa atau dapat sama-sama dibagi 21. 63 dibagi 21, 3. 42 dibagi 21, 2. Oke, jadi 63 dikali 5/42, kalau kita sederhanakan menjadi 3/2 dikali 5/2. 3 kali 5, 15. 2 kali 2, 4. 15 dibagi 4 sama dengan 3, sisa 3/4. Andai Anda bisa seperti ini, andai kata Anda pusing melakukan penyederhanaan seperti ini, langsung saja boleh. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, kemudian disederhanakan. Oke, dengan demikian lebar persegi panjang tersebut adalah 33/4 cm. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang ke-10. Contoh 10. Luas sebuah daerah segitiga adalah 52/5 cm persegi. Jika tinggi segitiga tersebut 23/5 cm, hitunglah panjang alas segitiga itu. Oke, ingat bahwa luas segitiga alas kali tinggi bagi 2, atau setengah dikali alas kali tinggi. Perhatikan di sini, kita akan mencari alas. Alas kali tinggi sama dengan 2 kali luas segitiga.
Jadi alas kali tingginya sama dengan 2 kali alas. Perkalian silang di sini. Maka alasnya lawan kali jadi bagi. Jadi bagi. Alasnya 2 kali luas dibagi tinggi. Tinggal masukkan saja. Yang diketahui. Luasnya 52/5. Tingginya 23/5. Kita masukkan saja. 2 kali luas, 2 kali 5, 2/5. Dibagi tinggi, tingginya 23/5. Oke. 52/5 itu sama saja 27/5. 5 kali 5, 25. Ditambah 2, 27/5. 2 kali 5, 10 tambah 3, 13/5. 2 kali 27, 54/5. Dibagi atau per 13/5. 54/5 dibagi 13/5. Oke, pembagian ini. Jadi per ini sama saja dengan bagi. Jadi 54/5 dibagi 13/5. Bagi jadi kali, yang di sini tetap. 54/5 tulis kembali, bagi jadi kali, 13/5 dibalik jadi 53/13. Ini ada 5. Coret, sama-sama dibagi 5, 1. Ini 5 dibagi 5, 1. Jadi 54 kali 1 sama dengan 54, 1 kali 13 sama dengan 13. 54 dibagi 13 sama dengan 4, sisa 2/13. Jadi panjang alas segitiga tersebut adalah 42/13 cm. Masih mudah, andai kata belum dikuasai, belum memahami betul contoh-contoh soal, nanti tonton berulang-ulang. Bila perlu disalin di kertas sambil dipahami. Oke, kita masuk contoh 11 atau contoh soal nomor 11. Diketahui sebuah persegi panjang dengan panjang dan lebarnya berturut-turut 5,25 dan 3,5 cm. Kalau tadi pecahan biasa, sekarang ini pecahan desimal. Saya ulangi, sebuah persegi panjang dan lebarnya berturut-turut 5,25 dan 3,5 cm. Hitunglah luas persegi panjang tersebut. Ingat, luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Tinggal masukkan saja, panjangnya sudah diketahui, 5,25. Lebarnya sudah diketahui, 3,5. Masukkan saja ke rumus ini. 5,25 dikali 3,5. Satuan luas persegi. 5,25 dikali 3,5. Ingat di video kita sebelumnya, untuk perkalian menggunakan cara bersusun. Dengan cara bersusun. 5,25 dikali 3,5. Hasilnya 18,375 cm persegi. Saya ingatkan kembali, cara perkalian bilangan desimal menggunakan perkalian bersusun. Oke. Dengan demikian, luas persegi panjang adalah 18,375 cm persegi. Kita lanjutkan contoh soal nomor 12. Masih berkenaan dengan pecahan desimal. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang panjangnya 35,42 meter. Jika keliling tanah tersebut 104,26 meter, berapakah lebar tanah tersebut? Oke, diketahui panjang dan keliling, ditanyakan lebar. Ingat,
keliling persegi panjang 2 kali panjang ditambah lebar. Atau 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Kalau dikurung ini 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, maka panjang ditambah lebar sama dengan keliling dibagi 2 atau setengah kelilingnya. Sekali lagi, ingatkan, keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Maka panjang ditambah lebar sama dengan keliling dibagi 2. Panjangnya sudah ada, 35,42. Lebarnya dicari. Kelilingnya ada 104,26. Masukkan saja. Panjangnya 35,42. Lebarnya tulis kembali lebar mau kita cari. Kelilingnya 104,26. Dibagi 2. 104,26 dibagi 2 sama dengan 52,13 meter. Ini masih 35,42 ditambah lebar. Maka lebarnya lawannya tambah ini kurang. 52,13 dikurangi 35,42. Cara bersusun lagi mengurangi pecahan desimal. 52,13 dikurangi 35,42. Ketemu 16,72. Maka lebar tanah tersebut sama dengan 16,72 meter. Kita lanjutkan untuk contoh 13 atau pembahasan soal nomor 13. Luas sebuah segitiga 10,83 meter persegi. Hitunglah tinggi segitiga tersebut jika diketahui panjang alasnya 4,75 meter. Jadi diketahui luas segitiga dan alasnya diminta untuk mencari tingginya. Ingat, luas segitiga. Alas kali tinggi bagi 2. Sekali lagi dari soal ini diketahui luas segitiganya 10,83, alasnya 4,75, ditanyakan tinggi segitiganya. Perhatikan satuannya sudah oke, sudah sepadan dalam meter. Luas segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Maka alas kali tinggi perkalian silang 2 kali luas. Alas kali tinggi sama dengan 2 kali luas. Maka tingginya 2 kali luas dibagi alas. Tinggal masukkan saja. Luasnya sudah ada. Alasnya sudah ada. Masukkan. 2 kali luas. 2 kali 10,83. Dibagi alas 4,75. 2 dikali 10,83. Gunakan perkalian bersusun. Sama dengan 21,66 dibagi 4,75. Pakai porogapit, ketemulah 4,56. Maka tinggi segitiga tersebut sama dengan 4,56 meter. Jadi saya ingatkan kembali, untuk yang belum menguasai operasi pecahan, tambah, kurang, kali, dan bagi, ulangi lagi. Lihat video sebelumnya, kemudian latihan untuk lancar operasi bilangan pecahan. Kita lanjutkan. Contoh soal nomor 14. Nah, ini sudah masuk di pecahan persen atau persentase. Seorang pedagang buah membeli buah-buahan dengan harga Rp900.000. Beberapa hari kemudian seluruh buah-buahan itu terjual semuanya dengan harga penjualan Rp1.125.000. Berapa persen keuntungan pedagang tersebut? Oke. Jawab.
Modalnya 900.000. Jadi dia membeli 900.000. Penjualannya, hasil penjualannya 1.125.000. Maka keuntungannya hasil penjualan dikurangi modal. 1.125.000 dikurangi 900.000 rupiah. Sama dengan 225.000 rupiah. Jadi keuntungannya 225.000 rupiah. Yang ditanyakan berapa persen keuntungan tersebut? Oke. Persentase keuntungan 225.000 dibagi 900. Jadi untung dibagi modal dikali 100%. 225 dibagi 9 sama dengan 25%. Sekali lagi 225.000 dibagi 900.000 dikali 100% sama dengan 25%. Ingat kembali pecahan persen yang telah kita bahas sebelumnya. Ini bisa nolnya dibuang, 03 ini dibuang, seret. 900 dengan 100, nolnya 2-nya dibuang, seret. 225 dibagi 9, ketemu 25, satuannya persen. Maka keuntungan pedagang tersebut adalah 25%. Jadi persentase keuntungan pedagang tersebut sama dengan 25%. Oke, kita lanjutkan contoh yang berkenaan dengan persentase. Nomor 15. Seorang pedagang buah membeli buah-buahan dengan harga Rp900.000. Beberapa hari kemudian seluruh buah-buahan itu terjual semuanya. Jika keuntungan yang diperolehnya 25%, berapakah harga penjualan dari buah-buahan tersebut? Ini kebalikan dari contoh nomor 14 tadi. Kalau nomor 14, modalnya dan penjualannya ditanyakan berapa persen. Sekarang persentasenya ditanya penjualannya. Oke. Modalnya Rp900.000. Keuntungannya 25%. Berarti ini sama dengan 25/100 dikali 900.000. 900 dibagi 100. 9 kali 25. 225.000. Jadi keuntungannya 225.000. Maka harga penjualannya laku berapa waktu dijual? Modal ditambah untung. 900.000 ditambah 225.000. Sama dengan Rp1.125.000. Jadi harga penjualannya dari buah-buahan tersebut sama dengan Rp1.125.000. Simak benar-benar. Kalau belum paham, tonton kembali. Selalu seperti itu agar lebih memahami contoh-contoh soal berkenaan dengan soal-soal cerita atau soal pemecahan masalah berhubungan dengan pecahan. Kita lanjut. Contoh nomor 16. Contoh nomor 16. Masih berhubungan dengan persentase. Seorang pedagang membeli kentang. Beberapa hari kemudian kentang-kentang itu terjual semuanya dengan harga penjualan Rp1.120.000. Jika keuntungan yang diperolehnya 40%, berapakah modal pedagang wortel itu? Mohon maaf, ini ada kesalahan, ini maksudnya kentang ya. Artinya ini sayurannya sama. Ini mohon maaf, di sini tertulis kentang, di sini wortel. Sekali lagi mohon maaf, ini maksudnya sama lah. Kalau kentang, kentang semua. Kalau wortel, wortel semua. Jadi ini kentang, bukan wortel. Oke. Ini hampir sama soal dengan 14 dan 15, tapi dibalik-balik yang ditanyakan, yang diketahui dan yang ditanyakan berbeda-beda. Modalnya itu 100%.
Nah, kalau persentase keseluruhannya 100%, keuntungannya 40%. Nah, maka penjualannya modal ditambah keuntungan. 100% modalnya ditambah keuntungan 40%. Sama dengan 140%. Jadi sekali lagi pecahan kalau keseluruhan itu satu bagian. Kalau persentase keseluruhannya 100%. Modalnya 100%, keuntungan 40%, maka penjualannya 100% ditambah 40%. Sama dengan 140%. Ini penjualannya 140%. Berarti 140% bagian ini sama dengan 1.120.000 rupiah. Karena penjualannya seluruhnya 1.120.000. Ini sama saja 140% keseluruhannya. Jadi 140% bagian itu sama dengan 1.120.000. 140% bagian 1.120.000. Maka 140% ini, saya ulangi lagi, 140% itu sama saja 140 per 100. 140 per 100 bagian sama dengan 1 juta sekian. Maka satu bagiannya sama saja dibagi 140 per 100 atau dikali 100 per 140. Jadi dibalik. Jadi satu bagiannya 100 per 140 kali 1.120.000 sama dengan 800.000 rupiah. Satu bagian ini sama saja yang modalnya ini. Maka modal pedagang kentang ini maksudnya bukan wortel, modal pedagang tersebut adalah 800.000 rupiah. Sekali lagi mohon maaf ini maksudnya kentang semua ini bukan wortel. Oke. Demikian soal untuk bagian kedua ini. Kita lanjutkan di bagian ketiga yang soalnya lebih bervariatif. Sekali lagi, bila belum memahami, tonton berulang-ulang berkenaan dengan soal-soal cerita atau soal pemecahan berkenaan dengan pecahan. Kita lanjutkan di bagian ketiga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.